Halo internet, balik lagi di channel Talk by AB. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang dua hal. Yang pertama, kita bakal ke Kuningan City buat submit visa waiver yang ke Jepang. Nah, setelah itu kita bakal balik ke studio buat ngebahas tentang cara mudah atau fast track melewati imigrasi Jepang setelah 14 November 2022. Yuk, langsung aja tanpa tunggu lama lagi, kita ke Kuningan City sekarang. Let's go! Sekarang lagi ada di Kuningan City, di parkirannya. And yes, ini waktunya bikin visa waiver yang ke Jepang. Jadi udah booking ya, online booking dari beberapa minggu lalu sih sebetulnya. Tapi dapatnya tanggal 28, sekarang tanggal 28 Oktober. Dan jamnya pun udah ditentuin, jadi datangnya mesti di jam dan tanggal yang tepat. Nggak kayak dulu ya, bisa langsung ke Dubes aja, Dubes Jepang di dekat Plaza Indonesia, di situ terus drop paspor, berapa hari kemudian langsung datang buat ambil dan free lagi. Oh ya BTW, tonton terus video sampai habis karena kita bakal coba ke Dubes yang di sana, Dubes yang di dekat Plaza Indonesia. Kita lihat apakah sebetulnya masih bisa apa nggak di sana. Nah, sekarang udah bawa 3 hal yang penting buat submit visa waivernya. Yang pertama adalah e-paspor, yang kedua adalah visa waiver registration form, yang ketiga adalah booking appointment ya, booking appointment JVAC. Jadi udah tinggal datang aja ke sana nih, udah tinggal 20 menitan lagi. Sebentar lagi kita langsung ke JVAC di Kuningan City, lantai 1 dan lantai 2. Let's go! Oke, udah selesai taruh e-paspor dan registrasi visa waivernya. Sekarang jadi tinggal nunggu 5 hari kerja dari sekarang. Jadi tadi nunggu sekitar 1 jam. 1 jam itu setelah datang. Jadi booking appointment untuk jam 11.20 lewat 30 menit. Nunggu di sananya, jadi panjang banget. Lumayan ramai sih tadi di sana. Dan ya, direkomendasiin sih datangnya 1 jam sebelum jam bookingannya aja, karena tadi persis di depannya juga ada satu orang yang datangnya tuh jam 11, bookingnya untuk jam 12. Jadi kalau mau lebih on time selesainya ya datangnya lebih awal aja. Nah, terus bayarnya juga gampang sih, bisa pakai cash, QR, debit, segala macamnya bisa, jadi aman. Terus sekarang kita mau ke Dubes Jepang deh, yang di dekat Plaza Indonesia. Kita cek apakah di sana masih bisa apa enggak. Let's go! Bikin visa udah nggak bisa di sini ya? Udah di VFS Pak, ini alamat terbarunya Pak. Foto aja. Ya, makasih ya. 4 to 6 days later. Oke, 4 hari kemudian, ini udah balik lagi di Kuningan City. Sekarang waktunya buat ambil visa waivernya. Kemarin udah dapet SMS-nya sama emailnya juga kalau udah bisa diambil. Dan jam ambilnya tuh juga khusus ya, di jam 2 sampai jam 3 doang, cuma sejam. Itu kalau mau ambil sendiri sih, ada yang paket bisa buat dianterin juga. Yuk langsung aja kita ke lantai 2 di Kuningan City, ke VFS lagi, ambil visa waiver. Buat ambil visa waivernya sama e-paspornya, kalau ambil sendiri tuh perlu kasih lihat struknya sama kasih lihat KTP ya, KTP kita sendiri. Ini udah mesti turun lift dan pindah lift lagi buat naik ke atas. Oke, udah ambil e-paspornya. Jadi tadi belok ke kiri ya, dari lantai 2 VFS-nya ada tulisannya collection e-paspor di situ. Dan cepat banget sih di situ, walaupun tulisannya jam 2 sampai jam 3, tapi kayaknya kalau sepi boleh masuk-masuk aja langsung deh ke tempatnya. Karena tadi sama sekali nggak ada antrian dan kosong. Jadi langsung ambil, kasih lihat KTP, buka maskernya dan kasih lihat struknya juga. Habis itu dicari sama mereka e-paspornya, terus langsung dikasih deh. Terus baru tanda tangan di bawahnya, udah ambil langsung beres. Cepet sih, nggak lebih dari 7 hari, malah nggak lebih dari 5 hari. Cepet banget VFS. Oke, lumayan lah. Oke, kita masuk ke video bagian yang kedua, yaitu tentang cara mudah atau cara cepat atau fast track ngelewatin imigrasi Jepang setelah 14 November 2022. Nah, cara ini namanya menggunakan Japan Visit Web, yaitu website basis yang kalian harus isi. Registrasi dulu, masukin data, nomor paspor, nama, dan segala macamnya, dan email juga. Kemudian kalian bakal mengisi 3 bagian spesifik, yang pada akhirnya kalian bakal kasih lihat QR code-nya pada masing-masing checkpoint. Jadi
ketika masuk ke Jepang nanti setelah turun dari pesawat, kalian bakal masuk ke pos, habis itu masuk ke pos lagi, habis itu masuk ke pos lagi. Ada 3 pos dan kalian harus nunjukin 3 QR yang berbeda. Nah, semua QR-nya itu ada di Japan Visit Web. Kita bakal coba bahas itu satu persatu. Nah, buat kalian yang nggak gitu kepengen buat isi Visit Japan Web, sebetulnya kelihatannya sih bisa aja, tapi beberapa orang yang udah sampai di sana dan udah research juga, ternyata tetap aja kalian diwajibkan buat isi Japan Visit Web. Jadi ya udah isi aja deh. Yuk coba kita bahas satu persatu dari yang paling atas, yaitu yang quarantine procedure. Let's go. Oke, masuk ke bagian preparation for quarantine. Nah, ini bukan maksudnya kalian harus karantina ketika sampai di Jepang. Itu cuma sebutannya aja. Dan ketika kalian klik pada bagian itu, kalian lihat layar seperti ini. Ini layar yang sama persis seperti ketika kalian download aplikasi MySOS. Nah, setelah kalian scroll ke bawah, ada beberapa bagian di situ. Yang pertama adalah paspor. Nah, coba kalian foto dulu paspor kalian, kemudian di screenshot, habis itu baru di-upload ke bagian paspor ini. Biar size-nya lebih kecil, uploadnya lebih cepat, dan kemungkinan buat gagal uploadnya lebih kecil. Kemudian selanjutnya adalah questionnaire web. Di questionnaire web ini sebetulnya tentang kondisi kesehatan kalian, terus selama 14 hari ke belakang kalian ada di negara mana sebelum ke Jepang, dan juga apakah kalian pernah berkomunikasi atau bertatap langsung dengan orang yang sakit juga. Seperti itu, diisi aja sesuai yang sebenarnya. Kemudian setelah itu ada vaccination certificate. Di situ kalian bakal nge-upload sertifikat vaksin versi WHO atau internasional yang ada bahasa Inggrisnya ya, atau bahasa Jepang. Paling nggak ada namanya, ada nama kalian, ada nama vaksinnya, dan jumlah dosis vaksinnya. Ada tanggalnya juga deh kalau nggak salah di situ. Kemudian masing-masing kalian upload, kalian cek ulang, diregister. Nah, perlu kalian ketahui, ini sama juga kayak di MySOS. Jadi diprioritaskan untuk mereka yang mau sampai di Jepang 2 minggu sebelum sampai di Jepang. Itu bakal semuanya komplit di situ sebelum kalian bisa dapat QR code-nya pada bagian preparation for quarantine. Nah, selanjutnya kita bakal masuk yang kedua, yaitu preparation for immigration. Let's check it out. Oke, selanjutnya adalah bagian preparation for immigration atau disembark. Nah, di bagian ini kalian bakal ngisi data-data kalian seperti nama depan, nama belakang, dan tanggal lahir. Kemudian di next setelah itu ada bagian country name, home address. Itu jadi ada negaranya dari Indonesia, kemudian kotanya dari mana. Kemudian di next aja. Kemudian di bagian kedua itu ada purpose of visit. Jadi tujuan kalian di sana ngapain, antara jalan-jalan, bisa pilih tourism atau untuk pekerjaan atau untuk kunjungan keluarga, juga ada semua di situ. Kalian juga isi setelah itu untuk nomor penerbangan kalian. Ini yang dari Jakarta aja. Jadi misalnya kalau kalian pakai pesawat yang ada transitnya, tetap isi yang kode pertamanya aja yang dari Jakarta. Karena itu yang dari Jakarta tujuannya ke Jepang. Kemudian diisi duration of stays-nya di situ. Ya, kalau pakai visa waiver artinya maksimal 15 hari. Kemudian di next saja. Selanjutnya ada di bagian ketiga, yaitu intended address in Japan. Jadi ini hotel pertama kalian selama di Jepang, yang pertama aja. Nah, biasanya kalau kalian udah booking hotelnya, kalian bisa lihat detailnya disamain di situ. Ada kode pos yang paling depan, kemudian namanya, dan ada jalanannya di angka di paling belakang. Kemudian setelah itu ada hotel name, kalian bisa isi aja di situ, dan nomor telepon. Nomor teleponnya, nomor telepon kalian juga boleh di situ. Kemudian di next. Pada bagian keempat yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan ya yang dasar lah. Kalian bisa aja langsung isi semua di situ, tapi ya yang sebenarnya aja lah isinya. Kemudian confirm registration, dan kalian cek kembali pada yang kalian udah diisi di situ. Kemudian di register. Nah, setelah itu kalian bakal mendapatkan QR code untuk bagian preparation for immigration. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga. Bagian ketiga yaitu preparation for custom declaration. Nah, di bagian ini bakal ngisi tentang barang-barang bawaan kalian. Pada bagian pertama, yaitu sama seperti yang sebelumnya, isi nomor paspor, kemudian nama, occupation, tanggal sampai di Jepang, terus juga kode penerbangan, dan point of embarkation itu kota sebelum kalian berangkat ke Jepang.
Kemudian di numbers of family yang ikut bareng kalian, itu kalau kalian solo traveling semuanya 0 aja karena nggak ada orang yang travel bareng kalian. Kemudian di next, yang ketiga adalah address in Japan. Itu masukin hotel pertama kalian aja selama di Jepang, masukin detail-detailnya di situ sama seperti step yang sebelumnya. Kemudian di next, selanjutnya adalah barang-barang yang dibawa ya. Di situ ada barang-barang yang terlarang. Coba kalian cek aja di situ. Kalau memang nggak ada yang kalian bawa seperti yang disampaikan di sini, dipencet no aja. Kemudian di next, kemudian terus sampai 14 halaman seperti itu terus. Dan sebetulnya sih kalau kalian ya buat tourism doang atau kunjungan keluarga doang, pasti aman lah semuanya no aja terus sampai akhirnya, dan akhirnya bisa di register. Nah di situ bisa dapat QR code-nya untuk dikasih lihat ke pos yang custom declaration. Setelah itu kalian bisa keluar dari immigration Jepang dengan mudah dan bisa menggunakan public transportation secara umum dan secara bebas. Oke, yang terakhir, kalau kalian lihat yang di bawahnya itu ada bagian tentang insurance. Itu sebetulnya nggak harus sih, tapi kemarin udah booking pesawat dan booking hotel juga udah dapet sih free insurance. Jadi tinggal diklik yes itu buat menambahkan data kalian aja setelah melewati migrasi Jepangnya. Nah, semoga bermanfaat, dan please like, subscribe, dan komen juga di bawah kalau ada pertanyaan. See you di video selanjutnya. Dadah!